Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ngapunten kula lenggaken kengil nggih. Boten apa? Apa kula usul nggih. Ngapunten. Alhamdulillah kula niki nek mlebu al-muhajirin niku mesti ingat tahun 90-an ya. 90, 91, 92, 93 sampai 94 terakhir. Jadi kurang lebih pun 33 tahun ya. Kula berpisah dengan al-muhajirin. Tapi alhamdulillah jasad boleh berpisah, roh tetap menyatu. Matur suwun bimbinganipun para abah, para sesepuh al-muhajirin, Abah Soleh, Abah Jono, Abah Aziz, Romo Kiai Haji Muhyiddin Munsarif, dan sedaya abah-abah senior kula ingkang rumiyin. Dulu ketika saya membina remaja masjid, jadi guru di PK, bahkan sebagai direktur Lembaga Pendidikan Al-Quran Al-Muhajirin, dan alhamdulillah sekarang mereka santri putra santri putri TPK Al-Muhajirin sekarang menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Alhamdulillah. Ngapunten mbok menawi sing mantun melekan qiyamul lail itu. Ngapunten akhirnya jenengan tetap masih yang melanjutkan dengan ngaos atau ngaji pada subuh. Man hadarul majlisil ilmi fi syahr Ramadan kataballahu fi kulli qadamin ibadatu sanati. Sapa wae siapa saja yang hadir di majelis ilmi di bulan Ramadan, maka Allah mencatat setiap langkahnya dihitung ibadah 1 tahun per langkah, bukan per hadir Pak, per langkah. Di singgriane jalan selamat nggih, alhamdulillah ganjarane luwih akeh timbang jalan muria. Ngoten Pak. Ya Pak Jono muter semuanya akeh langkah ngaten nggih. Itu alhamdulillah. Dan mohon maaf juga yang habis melekan enggak qiyamul lail tapi nonton sepak bola ya. Mohon maaf nggih. Nah ibu-ibu alhamdulillah matur seneng bal-balan. Kalau zamane rumiyin nonton al-muhajirin kali Abah Aziz Wageno nggih Kak Aziz nonton bal-balan di Tambak Sari sana. Bapak sedherek ingkang kula hormati, masyaallah ketika kita ini bulan Ramadan itu saya ingat firman-Nya Allah di surat Al-Insan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Suara kula gak enak kok imam ya. Sesungguhnya aku hadaina telah memberikan hidayah aku terhadap seseorang as-sabila jalan. Imma syakiron, ada kalanya seseorang tersebut itu bersyukur, alhamdulillah nami kula syakir, ridho, syukur ridho bisa, alhamdulillah. Wa imma kafur, ada kalanya orang itu kufur. Itu. Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya aku telah memberikan hidayah. Al-hidayah di sini adalah maksudnya Al-Qur'an. Ya, as-sabila jalan. Jalannya kalau nonton kali ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada jalan yang Allah memberikan nikmat kepada kita, ya Allah, itu merasa nikmat. Karena yang ngapunten, oh ya, ngapunten. Kita ini melaksanakan ibadah puasa itu kan menjalankan, Pak ya, itu menjalankan itu. Jadi menjalankan di sini nih, ya beda dengan zakat. Zakat menunaikan, sholat mendirikan, sedangkan perjalanan. Itu. Makanya perjalanan ibadah puasa itu adalah diawali dari 10 pertama, meningkat jadi 10 kedua, meningkat menjadi 10 ketiga. Itu perjalanan. Nah, itu Bapak Ibu yang kula hormati, ketika kita ini dianugerahi oleh Allah Ramadan, ada orang yang bersyukur, ada orang yang kufur. Itu pasangin. Ketika dia bersyukur, tentu merasakan nikmat dan bahagia di bulan Ramadan. Ketika kufur, merasa tersiksa. Makanya tema kula pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita Ramadan itu, Allah itu mentargetkan apa kepada kita? Kalau kita menjalani kehidupan ini tanpa target, ya saya naik dewe, Bu. Jenengan nyekolahkan anak putra, atau putri jenengan, pasti punya target. Kok anakku itu tak kuliah no ITS, UNER, UIN dan seterusnya, pasti punya target anak saya nanti, saya kepingin jadi dokter, saya kepingin jadi insinyur, saya kepingin anak saya nanti jadi ustadz dan seterusnya kan. Itu kalau dulu saya di pondokan itu, saya tanya apa saya itu belum haji, saya celuk Pak, ya Pak, sampai mondokkan aku ki putra sampean iki tujuannya apa, targetnya apa? Jawab saya, aku pengen anakku jadi wong sing berilmu. Mboten kok napa istilahnya, supaya jadi wong sugih, so jadi mboten, jadi orang yang berilmu. Jadi sampai sekarang Pak, itu saya pegang apa yang dijauhkan oleh abah saya itu, menjadi orang berilmu. Jadi orang berilmu berarti tiada batas untuk belajar tentang ilmu. Saya itu berusaha untuk memanfaatkan apa yang saya punya. Kalau punya media, bagaimana media itu bisa menambah ilmu pada saya. Saya punya alat telekomunikasi, bagaimana alat telekomunikasi menambah ilmu dan seterusnya. Karena man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kepingin sukses, siapa saja yang kepingin sukses dunianya, maka raihlah ilmu. Dan siapa saja yang kepingin akhiratnya sukses, raihlah ilmu. Siapa yang kepingin dunia akhiratnya sukses, raihlah ilmu. Bapak Ibu yang kami hormati,
Kalau Allah itu punya target, sekarang target kita apa? Yuk, jenengan melaksanakan ibadah puasa sekarang sudah hari ke berapa itu? 22. Ada yang 23 itu ya Pak? Itu ya, nanti malaikat tidak bingung lah. Ya, ayo, itu saya menjalankan ibadah puasa ini adalah itu target saya loh, itu harus punya target. Itu kalau sampai tidak punya target, maka sampai cukup hanya tidak makan, tidak minum mulai dari subuh ya terbitnya fajar sampai maghrib terbenamnya matahari. Itu terus ritualnya. Karena tidak punya target. ayo target apa jenengan? Melaksanakan ibadah ini punya target. Kalau tidak punya target, pokoknya sementing aku gak mangan, gak ngombe. Itu selama kurang lebih 13 sampai 14 jam. Nah, yang bisa menjawab sinten saat itu, yang menjawab ya jenengan sedoyo. Itu. Nah, kalau sampai mikir saja, iya, aku juga target apa ya? Nah, sekarang ditarget Pak, harus ditarget sekarang. Mumpung masih ada waktu. Kalau hari sekarang ini adalah hari kedua-dua, masih ada waktu antara 7 sampai 8 hari. Mumpung Ramadan nggak lepas. Mungkin nanti jenengan nggak punya target, Ramadan lepas ya sudah, lepas begitu saja. Seolah-olah ya Ramadan itu adalah masa lalu. Ayo, sampai rumah tangga, targetnya apa? Masih punya target ya? Itu dan seterusnya. Itu. Allah itu menganugerahi kita Ramadan. Allah itu adalah berharap atau mentargetkan kita menjadi hamba Allah yang paripurna. Nah sekarang kalau kita kepingin punya target, ya targetnya harus sama dengan targetnya Allah Pak. Itu kita menjadi hamba Allah yang sempurna. Hamba loh Pak, ya kesempurnaan hanya milik Allah. Cuma hamba Allah yang sempurna. Ya manusia, internal manusia saja. Apakah bisa nanti itu kesempurnaan itu sama dengan Rasulullah? Oh jelas tidak bisa Pak. Karena Rasulullah itu maksum, terjaga dari dosa. Kalau kita itu ya, saya itu dikirimi ya sesama Ustadz itu, kirimi gambar itu, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu semacam tulisan, yang bawa tulisannya itu wanita cantik. Lah repot ya. Jadi gini Bu, ya itu wanitanya seperti ini di tengah-tengahnya ini tulisan selamat menjalankan ibadah puasa. Tapi yang bawa gini itu wanita cantik. Ayo, langsung dihapus. Bapak saudara yang kula hormati, untuk menuju apa yang ditargetkan oleh Allah ada tahapan. Tahapan Allah yang pertama adalah melalui Rasulullah SAW itu ketika awal Rajab, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan, persiapan selama 2 bulan. Kita diajari oleh Rasulullah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan kita memohon balighna Ramadan. Itu. Karena apa Bapak, saudara yang kami hormati, Ramadan itu adalah ya, Ramadan itu adalah bulan untuk kita. Ramadan itu dianugerahkan Allah khusus untuk kita. Kita itu siapa? Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita loh Bu. Maka Rasulullah dalam bulan Rajab itu kan menyatakan beliau, Inna Rajaba syahrumah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru'um mati. Loh ya, bulan Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, Rasulullah bersabda, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku.
Oh coba, Ramadan itu yang sekarang ini yang kita rasakan itu adalah untuk kita, bukan untuk umatnya nabi-nabi sebelumnya. Kenapa Rasulullah ini kemudian bersabda sebelum Ramadan masuk sebagai spirit, sebagai penyemangat, seperti anak kita dulu, Bu. Ya, itu ada saya punya teman, dia punya 9 perusahaan. Gak tanggung-tanggung ya, 9 perusahaan. Anak emek loro, anaknya 2, yang pertama cewek, yang kedua cowok. Itu tak tanyakan itu, bah, nek sampean mati, ya, tapi moga-moga panjang umur, ya pun juga mati ya sampean. Iya, ndak boleh mati. Ngono. Lah terus perusahaan-perusahaan itu sapa sing nyekel? Lho, sing iki anak wedok, sing iki anak lanang. Lho, kok sampean bisa bagi? Iya, kan saya tahu kemampuan anakku. Itu kan dia kan sama-sama kuliah di UNER-nya. Yang ini mampunya di sini. Ya, lah ketika anak itu diberitahu, itu anak tak panggil, kamu sini, ini, Abah Yai, itu ada apa? Itu kamu tahu nanti kamu diwarisi perusahaan yang mana? Sudah tahu, yang PT itu, yang CV itu dan seterusnya ini. Oh, gitu. Senang kamu? Oh ya senang. Sama Bu, itu sebelum Ramadan kita sudah diberitahu oleh Rasulullah itu loh. Bentar lagi datang Ramadan itu tanggung awakmu. Lah pertanyaannya kita senang atau tidak? Lah kalau senang kita masuk golongan sebagaimana sabda Nabi, "Man fariha bituhuli Ramadan, haramallahu jazadahu alan niron." Barang siapa yang berbunga-bunga hadirnya Ramadan. Mohon maaf ini walaupun akhir, saya flashback ke belakang agar kembali semangat kita. Jangan sampai kita ini kemudian di akhir-akhir Ramadan terlena. Ramadan sekaten enak-enak lu, hati-hati lu. Kita lupa loh. Dan kita nggak merasa, ayo jenengan ngerasa nggak ada Ramadan untuk jenengan? Enggak toh? Karena nggak merasa Ramadan itu adalah milikku, untukku. Ya akhirnya ya semauku. Tapi kalau untukku, masya Allah, eman kan? Ya apa? Jangan sampai lepas itu. Ini itu. Yang kedua, Bapak saudara ingkang kula hormati adalah itu. Begitu masuk Ramadan, ya melalui Rasulnya juga, melalui Rasulullah, beliau bersabda, awaluhu rahmah. Awal-awal atau 10 pertama di bulan Ramadan itu adalah Allah menganugerahkan kita rahmah. Rahmat itu apa? Anugerah. Dan anugerah itu jenengan rasakan kan? Semangat beribadah. Masjid penuh. Ayo umpama gak Ramadan, ada sholat kemudian, ya di sini pinten Pak? 11 ya? 11 atau 13? 13 niru Masjidil Haram ya. Ini nggak akan ada loh Pak. Mbak Jiawe ditinggal pemane ngomong sholat itu sampai 8 sampai 10, bahkan ada yang 20 rakaat itu. Tapi Ramadan kenapa kita sholat tetap itu? Karena Allah menganugerai kita rahmat, semangat Pak, vitamin, suplemen. ya seperti kalau saya dulu ketika remaja masjid itu, ya itu beli SMC bareng-bareng, semangat Pak itu. Ya, karena habis itu SMC itu nonton film di Sidoarjo. Bapak saudara yang kula hormati itu. Kenapa Allah menganugerahkan kepada kita pertamanya rahmat? Karena ada 2 tahapan lagi, 2 fase lagi. Kalau tidak dikasih suplemen sejak awal, tidak dikasih rahmat sejak awal, wah blondor Pak. Dia akan lemah, nggak semangat. Nah, kalau dia sudah menyatu dengan suplemennya, dengan vitaminnya, maka kebugaran yang akan terjadi. Nah, kebugaran itu adalah masuk dalam fase masuk kedua. Jawab periakan ya. 10 pertama masjid, musola penuh. Kenapa kemudian separuh kedua, 10 kedua mulai berkurang?
Karena suplemen yang masuk itu ada yang menyatu, ada yang tidak. Ada yang vitamin itu yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah kalau kita ini sampai sekarang semangat, berarti suplemen 10 pertama itu masuk dalam tubuh kita, masuk dalam rohani kita, masuk dalam iman kita. Maka tidak akan tinggalkan sejengkal pun Ramadan berpisah begitu saja dengan aku, karena Ramadan diperuntukkan untukku dan kaulah Ramadan segala-galanya untukku. Kan gitu ya. Itu. Nah, sekarang ini fase pertama, Pak ya. Itu fase kedua, Allah itu adalah wa usatuhu maghfirah. Ya. Mulai begitu Allah itu ngerojok rahmatnya, salah satu rahmat yang kita rasakan adalah semangat beribadah itu. Kenapa kita semangat? Karena Allah menghalangi, bahkan melarang setan mengganggu kita. Ayo, setan kan dibelenggu, Pak, selama Ramadannya. Tapi kalau 10 pertama kita nggak berhasil, ya 10 kedua bahkan terakhir, ya akhirnya kita ini jadi setan. Halo, kok tegang ya, aduh. Tak balen ya. Itu kita selama Ramadan ini dibebaskan Allah dari setan. Makanya iktikaf kuat, baca Quran kuat, qiyamul lail kuat. Terus apa lagi? Itu sholat taraweh kuat. Itu semangat. Kenapa? Nggak ada yang ganggu kita. Tapi begitu masuk kedua, ya fase yang kedua, 10 kedua, bahkan fase yang ke-30 terakhir, terjadi kelemahan pada diri kita, berarti yang setan itu adalah diri kita. Diri kita sendiri loh, Pak, Bu. Poso-poso kok sing ngomel ae. Yo, oh berarti bojoku ya setan. Ya enggak, Pak. Ya, ayo itu. Sekarang kita merasakan nggak hasil dari 10 pertama dan hasil dari 10 kedua, fase kedua, di mana Allah itu adalah ya mengampuni. Itu. Jadi Allah itu dalam fase kedua ini bersih-bersih, Pak. Setelah kita semangat, Allah kemudian bersih-bersih tubuh kita. Ojo sampai onok virus, ojo sampai onok penyakit, gitu loh, Pak. Nah kan enteng tuh. Ayo. Nah, kalau penyakit sudah tidak ada di tubuh kita, itu enteng tubuh kita. Kalau tubuh kita ini adalah tidak penuh dosa, ya Allah ya Rabb, ringan Bu ibadah. Kalau tubuh kita ini, jasad kita, roh kita ini tidak ada dosanya, Allah ya Rabb, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatu imana. Ketika Allah disebut, ada getaran dalam hati. Apa getaran ketika dikir kepada Allah, ada getaran hati? Karena apa? Karena roh kita tidak ada dosa. Paling enggak dosanya sedikit lah. Enggak mungkin ya enggak ada dosa ya, itu. Enteng, nyambung. Itu. Enggak terganggu sinyalnya, enggak terganggu. Di rumah saya itu ada wifi, Bu, dan ada HP saya itu kalau di rumah ya ada wifi, ada seluler. Ada maksudnya itu pakai paketan. Itu sering terganggu di wifi-nya. Itu. Tapi nek seluler yang bayar, ya. Kok enak. Tapi kalau kayak wifi kok sering nyendat-nyendatnya, ya. Oh, berarti ya lo gitu. Ya, sama iman kita itu loh. Nek dimingi-mingi semangat, nek gak dimingi-mingi gak semangat. Apa tuh iming-iming itu? Ya itu. Bersih dari dosa. Yang nomor 2, Bapak, ya. Setelah perjalanan hari yang ke-7 di fase kedua, Allah menurunkan yang namanya Al-Qur'an. Allah menurunkan yang namanya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayo. Ya enggak? Itu.
Al-Quran, Bu. Kenapa Al-Quran diturunkan di Ramadan? Nah, ayo. Dan kenapa Al-Quran diturunkan tanggal 17-nya sudah memasuki separuh di atas 15? Karena saat itu adalah, nah saat ini maksudnya ya kita ini, ya itu. Atau saat itu memang nuzul Quran ya itu di bulan Ramadan. Karena Bapak, manusia itu adalah menyatukan antara jasad dan rohnya dalam satu tujuan. Ada kebersihan jasadnya, ada kebersihan jiwanya, ada kebersihan raganya, ada kebersihan rohnya. Karena Al-Quran itu adalah suci. Loh, ini juga Bapak, dalam rangka Allah berharap kita itu sesuai target. Kan gitu. Allah berharap agar kita ini menjalankan kehidupan ini sesuai dengan targetnya Allah. Menjadi manusia yang paripurna. Dimulai dari sabda Nabi melalui Rasulnya, ya itu. Kemudian 10 pertama, 10 kedua di hari yang ke-17 Allah menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil. Ayo sampean pulang nanti sampean angan-angan. Dzalikal kitabul la raiba fi, itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sebagai petunjuk. Padahal kita setiap sholat meminta hudan, ihdinas siratal mustaqim. Loh ya Allah berilah saya hudan hidayah pada jalan yang lurus. Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu akan menjadi hudan sebagaimana permohonan kita di surat Al-Fatihah kalau kita ini menjadi muttaqin, kalau kita ini menjadi orang yang bertakwa. Makanya Ramadan akhirnya targetnya Allah la'allakum tattaqun. Nyambung apa mboten nih Bu? Halo? Ayo nyambung apa mboten? Kalau puasa kita berhasil, Pak, kita bisa menjadikan Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Kalau puasa kita ini berhasil di bulan Ramadan, maka Al-Quran itu akan bisa menjadi Furqan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang halal, mana yang haram. Itu. Mana yang mulia, mana yang hina, dan seterusnya. Tidak seperti yang kita alami sekarang. Al-Quran cuma kita baca agar kita mendapatkan pahala. Ya apa enggak? Ayo. Al-Quran Pak, dalek bonusnya tak apa maning Ramadan. Ya dalek bonusnya. Ya kalau di luar Ramadan 10 per huruf, di Ramadan 70 ya. Wah mau ke Ramadan walaupun itu ya bener. Ramadan itu adalah kesempatan kita watazawadu wa inna khairaz zadi taqwa. Ayo perbanyak itu, banyak kamu itu menambah pahalamu, menambah bekal akhiratmu. Sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Ada 2 Pak ya, sudah ya kelihatan ya targetnya Allah. Itu 1. Ya, Allah itu mentarget kita ya agar hudan, agar kita mendapatkan hidayah. Ibu jangan cari hidayah buat kepanggil Bu. Bisanya sampai ke toko hidayah. Butik hidayah itu. Hidayah itu inna hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu milik Allah Bu. Mayahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang mendapatkan hidayah dia tidak akan tersesat. Termasuk dia tidak secara pola pikirnya tidak mementingkan dunia. Ada sementara orang dunia iki mumpung aku urip nang dunia, kapan maneh aku nek gak nang dunia lho, bahaya. Padahal dunia itu bersifat transit. Sampai umroh transit Malaysia loh ya. Malaysia kan terbatas,
transit Singapura kan terbatas, transit Jakarta, nggak penerbangan Surabaya langsung Jeddah atau Medina, tapi Surabaya Jakarta, Jakarta baru Jeddah atau Medina, berarti transit di Jakarta sebentar kan Pak, itu terbentak. Sebagaimana jenengan itu ketika dari Arafah ke Mina untuk lempar jumroh, tapi kenapa transit dulu di Musdalifah? Dalam rangka apa di Musdalifah, Bu? Ayo, habis wukuf di Arafah, kemudian kita akan menuju Mina. Sebelum Mina kita disuruh transit dulu di Musdalifah. Dalam rangka apa di Musdalifah? Kerikil. Ya. Mencari bekal untuk melempar setan. Gini betul. Sampai ngambil kerikilnya di mana? Musdalifah. Jadi jenengan itu ditransitkan Allah di Musdalifah itu bukan untuk cari kerikil aslinya, tapi untuk mencari bekal. Untuk apa bekal itu? Untuk nyawa di setan. Nah, alat atau bahan yang oleh setan itu berupa kerikil. Itu loh. Kita tuh dunia ini bekal kok. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Loh ya itu. Sebenarnya kita ini kan tidak ada asalnya. Kemudian kita dihidupkan di dunia. Itu. Nah setelah itu kita meninggalkan dunia lagi, kembali lagi ke akhirat kan gitu. Bapak saudara yang kami hormati ya, itu Allah menurunkan Al-Qur'an masih ada waktu antara 12 sampai 13 hari. Saya bilang 12 itu kalau 29 hari Ramadannya, 13 kalau 30 hari. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran sebelum masuk fase ketiga? Ini juga pertanyaan loh Bu. Pak, kamu apa ya? Ridho ngomong kaya guru-guru ya. jenengan pikir lagi lah. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan di tanggal 27? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan di awal Ramadan? Kenapa Al-Quran diturunkan di pertengahan, masih lebih 2 hari lagi? Itu tanggal 17. Kenapa? Di sini loh Bapak Ibu, ya. Kalau kita mau mengamati kembali adalah sebelum kita masuk fase ketiga, kita diberi bekal oleh Allah, namanya Al-Qur'an. ayo, dibekal oleh Allah namanya Al-Qur'an. Al-Quran inilah nanti yang akan jenengan waos, apalagi jenengan baca, apalagi jenengan diartikan, apalagi kalau ada kajian tafsir, ya itu katakan Profesor Dr. Ahmad Zahra yang ahli tafsir, ya bagaimana kemudian fungsi Al-Quran itu sesungguhnya untuk kita itu. Nah fase yang ketiga inilah Bapak Ibu yang kami hormati adalah di mana kita ini adalah Allah mentargetkan kita tidak sampai masuk neraka. Wa akhiru idqum minan nar. Pak, sekarang ini kita berada pada fase di mana kita ini Allah berharap kita ini tidak sampai terbakar oleh api neraka. Pertanyaannya sekarang Bu, sudahkah kita merasa di hari yang ke-22 ini atau hari ke-23 ya itu kita ini adalah sudah merasa awakku ku enteng saiki koyok gak mlebu neraka ini loh. Tapi kenapa kalau kita kok masih berat baca Quran, zikir, belum ingat kepada Allah, guys? Ini ketika mohon ampun kepada Allah tidak merasa kita banyak dosa, tidak mengingat-ingat dosa yang kita lakukan, ya itu dan seterusnya dan hal yang lain itu. Apakah kita ini termasuk itu kuminana? Saya hari keberapa Pak ya itu? Kalau nggak salah hari ke-20 ya, betul hari ke-20. Saya ngisi acara di Mojo Agung. Ya, Mojo Agung Pak. Lah, di situ saya melewati sesuai mapnya itu melewati Sumobito. Itu ternyata mapnya salah. Sepanjang jalan di Sumobito banyak bakso penuh yang beli. Umat pada motor umat ya Pak. Itu banyak. Tidak tahu kalau yang Jakarta PP lagi nih, podo aja paling ya. Loh, ayo
Kalau saya tuh dari pertanyaan gini, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu walaupun saya jauh dari Sidoarjo ke Mojoagung, iya, tidak berkembang di bakso sama es degan yang orang-orang antri beli. Itu. Nah, apakah ini juga itkum minannar? Jauh. Pertanyaannya adalah itu. Kalau sudah 10 terakhir ini, yang ramai mana? Mall apa masjid? Wow, sepakat lah ya. Sepakat ya mall. Mall, Bu. Ayo, jenengan pola pikir ketika 10 terakhir ini, pola pikir jenengan itu adalah dosaku ku wis diserimo, wis di sepuro kalau Allah apa gurung ya. Ganjaranku, pahalaku itu sudah banyak apa tidak ya? Dosaku itu sudah diampuni Allah apa tidak ndak? Apa mikir ki besok ki mudik apa ya? Gurung tuku tiket aku ki, lan seterusnya ayo. Ini loh Bapak Ibu ya, betapa Allah itu ya mentargetkan hambanya itu menjadi hamba ya yang didamba-dambakan oleh Allah, yaitu muttaqun, muttaqin ya, melalui beberapa fase kehidupan juga kita Pak, juga kita seperti itu. Dulu ketika kita masih anak-anak dimanjakan oleh orang tua kita, gitu betul. Ketika dulu kita remaja dimanjakan juga oleh orang tua kita. 10 pertama itu adalah masa-masa kita, adalah masa anak-anak remaja, di mana kita dimanja oleh Allah dengan banyaknya rahmatnya Allah, terbebas dari setan, gangguan setan, pahala melimpah dan kita jadi semangat. Begitu kita ini menikah, mulai perjalanan kita ini adalah mengenal dalam kehidupan sesungguhnya itu kan kita ketika menikah Bu ya. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, apa-apa ini sepuh-sepuh kok dikandang. Masih kita ini Bu ya. Itu mulai kita merasakan betapa hidup itu adalah susah. Kudu nguripi anak uang ya bojo, baru mau punya anak lagi, biaya anak lagi. Sama Pak. Itu fase kedua ketika tanggal 11 sampai 20. Lah ketika sudah 21 sampai akhir Ramadan, seperti jenengan ini Bu, Pak, masa-masa pensiun. Yuk dikenceng ya masa pensiun, karena Ramadan ini makin akhir bukan makin tambah, makin berkurang. Kira apa betul? Ayo, Ramadan itu Pak, ya, makin bertambah makin berkurang. Sekarang 22, nanti malam 23, atau yang sekarang 23, nanti malam 24. Besok kita sudah 23, besok kita sudah malam 24. Ayo. Berarti berkurang, harusnya kita prihatin. Nah Ramadan ini lepas, aduh aku wis gak oleh sepuro maneng be Allah. Tergantung kita, ya apa kita mohon ampunnya kepada Allah itu. Kita nggak akan mendapatkan pahala sholat wajib sekali sama dengan 70 kali di luar Ramadan. Kita nggak akan mendapatkan hal itu. Sholat sunnah Allah memberikan pahala sebagaimana sholat wajib, kita tidak akan mendapatkan itu. Sedekah kita ini diberi pahala orang seperti orang mujahid perang sampai Israel, sampai Amerika. Enggak, cukup jenengan kelunting nggak di kotak mujahid Pak. Bahkan diem kita zikir, tidur kita ini ibadah. Mari Ramadan turu ya. Ya tidur gak ono iso ibadah. Ya. Nah kita nggak prihatin. Orang yang sudah merasuk dalam satu kesatuan di Ramadan ini, akhir-akhir Ramadan ini susah Bu. Pak, makanya Rasulullah itu kalau sudah 10 terakhir Bapak, semalam nggak tidur, dan Rasulullah itu mohon ampun, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil nangis Bapak Ibu. Rasulullah itu beristighfar seperti itu nangis. Sedangkan kita ini kita termasuk pulau, wong kita ya gitu. Biasa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim. Gitu. Sedangkan Rasulullah, ya Allah, engkau lah zat afuwun, zat yang maha pengampun, karim, zat yang maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau zat yang paling senang ya Allah jikalau hambamu itu mohon ampun kepadamu.
fa'fu anni, ampuni dosa kami ya Allah. Betapa dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kula niki dolim ya Allah. Jenengan maringi kula, memberikan saya mata bukan untuk baca Quran tapi baca WA ya Allah. Kau berikan aku telinga bukan untuk mendengarkan tausiah, bukan mendengarkan Al-Quran. Kau dengarkan musik-musik yang menjadikan aku lupa kepadamu ya Allah. Kau memberikan aku mulut, kau memberikan aku bibir, bukan untuk berzikir bahasa tapi sering ngomel ya Allah. Bapak Ibu, nangis Rasul. Bahkan Rasulullah itu maksum. Manusia yang terjaga dari dosa itu cuma satu Bapak Ibu, yaitu Rasulullah. Sedangkan kita, ya Allah ya Allah ya ini loh Bapak, Allah menciptakan surga dan neraka. Nah, ayo sekarang menciptakan surga dan neraka. Sedangkan di 10 terakhir ini adalah kita ini idqum minan nar, terhindar dari neraka. Kalau ibadah kita diterima, kalau dosa kita diampuni. Jenengan 10 pertama suplemen, 10 kedua Allah mengharukan ampunan ya. Nah, kalau ini tidak berhasil di pertama dan kedua, gimana 10 terakhir kita ini menjadi idqum minan nar? Ayo pertanyaannya seperti itu, Pak. Apakah satu minan nar? Ini sebagai keprihatinan dalam kita 10 terakhir gitu. Kemudian Bapak, Allah masih belum cukup memberikan kita ini loh Pak ya, pahala yang melimpah, ampunan yang luar biasa, belum cukup menurut Allah. Karena apa? Iman kita ini masih belum kuat. Contohnya apa? Kalau sepuro nanggone Allah gak iso nangis. Kita ini minta ampun, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Gak ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, termasuk dosa masa muda kita ya, dan seterusnya gak iling belas. Itu betul Rasulullah menangis. Allah menganugerahkan lagi Pak, apa namanya, Lailatul Qadar. Gini apa betul? Walaupun Lailatul Qadar itu bisa terjadi di 10 pertama, bisa juga terjadi di 10 kedua, tetapi mayoritas dan banyak hadis menerangkan adalah Lailatul Qadar itu 10 terakhir. Karena Rasulullah itu kalau sudah 10 terakhir nggak tidur. Ngapunten gak kayak ulah mulai setengah 12 pun mboten tilem. Gak turun ning ngenteni bal-balan. Saestu lho. Dadi kula turun sore supaya itu. Lha kok setengah 12 sudah bangun ya wis mangken Allah nangeni aku setengah 12 bisa aku gak turu maneh gitu sampai sekarang. Ngene kok PR mari turun. Bapak saudara ingkang kula, Allah masih memberikan kita Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Yang mana ibadah kita itu Allah itu memberikan nilai atau pahala 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun lebih, 83 sampai 84 tahun. Sekali jenengan tahajud sama dengan 83 tahun jenengan tahajud. Kalau jenengan pada Lailatul Qadar turun jenengan, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Lailatul Qadar jenengan di 10 tahun Bu. Batal umur kita belum tentu 80 loh. Kemarin teman saya itu ya 45 sudah meninggal. Cerdas Bapak saudara yang kula hormati. Dan terakhir adalah Lailatul Qadar dan akhir perjalanan kita. Ramadan ditutup, kemudian takbir Allahu Akbar, kita memasuki Idul Fitri. Id itu kembali, fitrah itu adalah suci. Kita bagaikan bayi yang baru lahir, gak duwe dosa Bapak Ibu. Inilah sebenarnya targetnya Allah Pak. Allah itu ngeman kepada kita umatnya Nabi, ojo sampai mati mending gawa dosa. Awas loh. Makanya Allah menciptakan neraka dan surga dan neraka. Surga itu untuk siapa? Kembali lagi Pak, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Pak, 3 ya Pak ya.
Kita berhasil puasa kita satu, Al-Quran akan menjadi hudan. Itu. Yang nomor dua, itu kita akan menjadi hamba Allah yang fastabiqul khair. Yang nomor tiga, kita akan Allah menciptakan surga yang luasnya langit dan bumi hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pertama la'alakum suruk ya, oh nggih, ngapunten ngeten. Saking senenge kula ngadepi apa-apa niki ngeten. Matur suwun. Dan inilah Bapak Ibu, monggo dari tahapan-tahapan yang saya terangkan tadi, kemudian kita bisa menganalisa pada diri kita, Pak. Itu sejauh mana kesuksesan kita menjalankan ibadah puasa. Yang mana Allah punya target, kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Puasa, takwa, Al-Quran, hudan, dan kemudian di terakhir adalah itu kita menjadikan Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah hakikatnya manusia itu adalah dilahirkan dalam suci. Dengan adanya Ramadan, selesai Ramadan kita dulu dalam keadaan suci. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, sedikit ini setengah jam lebih. Wonten manfaat dan barokanipun, mungkin jenengan sedaya paringi panjang umur yang barokah, paringi sehat walafiat, akhir Ramadan, akhir husnul khotimah. Ala diniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana waghfir dzunubana wa kaffir sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma innaka afuwwun karim. Allahumma innaka afuwwun karim. Allahumma ya Allah innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang Maha Pengampun dan yang Maha Mulia. Engkau senang ya Allah ketika seseorang itu, ketika hambamu memohon ampun kepadamu, maka ampunilah segala dosa kami. Dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terlalu banyak kedzaliman, kemaksiatan ya Allah yang telah kami lakukan. Perkenankanlah kami mohon kepadamu ya, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa suami kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, kiai-kiai kami, dan dosa kedua orang tua kami. Kasihan dan beliau sebagaimana beliau mengasihi kami sejak kecil. Orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, terimalah segala amal baiknya, ampunilah segala dosanya, lapangkan alam kuburnya, terangilah alam kuburnya, anugerahkanlah nikmat kubur, jauhkanlah dari siksa kubur, dan kelak di akhirat ya Allah masukkanlah dalam surga. Allahumma taqabbal minna syiyamana. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, terimalah ibadah sholat sunnah dan wajib kami, terimalah ya Allah zikir dan baca Quran kami, terimalah ya Allah sedekah dan zakat kami di bulan Ramadan ini, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bertakwa kepadamu ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-Mu sesuai dengan keinginan-Mu, sesuai dengan target-Mu ya Allah. La'allakum tattaqun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.